لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Masjid Al-Azhar yang semoga Allah menjadikan kita seduluran di dunia, kelak di akhirat kita bisa bertetangga di surga. Kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu. Semoga setiap langkah kaki kita yang kita gunakan untuk melangkah ke tempat ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, setiap tapaknya meninggikan derajat kita di hadapan Allah, dan setiap tapaknya menjadi pemuda jalan menuju surga. Kenapa kita punya harapan seperti itu? Karena hidup orang beriman itu identik dengan ilmu, juga surga itu juga identik dengan ilmu. Sebagaimana ikan itu identik dengan air, maka surga itu juga identik dengan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita satu motivasi: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dalam tempuhan jalan itu untuk digunakan di dalam menuntut ilmu dan memahami agama, pasti Allah mudahkan orang tersebut jalan menuju surga. Mugi-mugi kalau lan panjenengan sami niki termasuk calon-calon penghuni surga. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema ngaji pada malam hari ini kita beri judul dengan 3 ajaran agama Nabi Ibrahim. Namun ada tanda tanyanya, ya, jenengan harus melihat ada tanda tanyanya itu. Semula ketika saya memberikan judul ini kepada Mas Hamzah, kemudian mendesain dan melayoutnya itu, saya sudah jaga-jaga di WA. Jangan-jangan jamaah Afiyah itu ya, kemudian tanya, loh kok ono telu ajaran agama Nabi Ibrahim ya. Sampai ini di-share, sampai ini pengajian ini dimulai ternyata tidak ada yang tanya ya. Sehingga itu kemudian dugaan saya ada 3. Dugaan yang pertama, Bapak Ibu gak sepiro sering moco WA dan gak sepiro sering nyekel HP. Yang jenengan sering cekel adalah Al-Quran. Alhamdulillah ya. Sehingga bisa jadi ini jenengan juga nggak tahu sebelum pengajian ini, jenengan baru tahu ya saat ini aja. Itu ini dugaan saya yang pertama. Dugaan saya yang kedua, Bapak Ibu pokoknya nggak pedulikan tema, nggak pedulikan judul ya. Pokoknya setiap Rebu ono ngaji doa Al-Azhar begitu. Untuk Rebu keempat ngaji kitab Al-Iman begitu, yang menyampaikan saya begitu, gitu saja mungkin. Ini dugaan yang kedua ya, sehingga ndak begitu peduli judulnya apa, pokoknya ngaji ya, itu juga sesuatu yang baik ya. Dugaan yang ketiga ya, Bapak Ibu sudah langsung tahu tentang apa yang akan kami sampaikan tentang tema 3 ajaran agama Nabi Ibrahim, kok ada tanda tanya. Berarti ini tema ngaji berkaitan tentang istilahnya itu menyingkap satu syubhat, menyingkap satu keraguan-raguan ya, yang supaya kita tambah mantap imannya, tambah mantap ilmunya. Kenapa ini kita pilih? Setidaknya ada 2 alasan Bapak Ibu. Pertama, kita baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha. Kemudian yang kedua, kita saat ini masih berada di bulan Dzulhijjah. Di setiap kita merayakan Hari Raya Idul Adha, kita akan selalu diingatkan dengan sejarah Nabi Ibrahim. Di antara nabi yang jumlahnya 124.000,
rasul yang jumlahnya ada 313, sebagian nabi dan rasul yang diceritakan kepada kita ada 25. Ada 2 nabi yang selalu kita sebut, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, khususnya ketika kita membaca doa tasyahud. Selain Nabi Muhammad, nabi yang sering kita sebut ini Nabi Ibrahim, ya. Satu, saat kita sholat wajib maupun sholat sunnah, kita mesti membaca doa tasyahud. Dan setiap kita membaca doa tasyahud, khususnya lagi pada tasyahud akhir yang diakhiri dengan salam, bisa dipastikan kita membaca sholawat, yang sholawat itu adalah sholawat Ibrahimiyah, ya. Dan ini sholawat paling ampuh, sholawat paling dahsyat, sholawat paling mustajab, karena yang diajarkan oleh Rasulullah langsung kepada sahabatnya. Dan ketika Rasulullah mengajarkan sholawat Ibrahimiyah ini kepada sahabatnya, itu seperti beliau mengajarkan salah satu surat dari Al-Quran. Dan ini yang sholawat yang harus kita baca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, yang selalu kita baca dalam sholat. Itu disebut sholawat Ibrahimiyah. Yang sholawat ini tentu saja lebih ampuh, lebih dahsyat daripada sholawat nariyah, sholawat badar, sholawat tibul qulub, sholawat al-fatih, sholawat munjiat, dan sholawat-sholawat yang lain. Karena kita sangat yakin apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu yang terbaik dan terbenar, ya. Saat kita menyembelih kurban, saat kita haji, itu juga selalu menyebut dan mengingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun mungkin ibadah kurban itu tidak hanya dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ternyata ibadah kurban itu usianya itu setua dari nafas peradaban manusia. Karena ibadah kurban ini ternyata sudah ada sejak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni Qabil dan Habil, ya, Qabil dan Habil. Dimana Ibunda Hajar itu dalam satu narasi syirah Nabawiyah itu disebutkan pernah hamil dan melahirkan itu selama 40 kali, ya, hamil melahirkan, dan rata-rata kembar, ya. Yang kemudian saat Qabil dan Habil dinikahkan secara silang, ada yang tidak terima dan akhirnya kemudian diperintahkan untuk menyediakan kurban. Saat itulah ibadah kurban pertama kali terjadi. Namun setiap kita itu ini menyembelih kurban, hari raya Nahar, hari raya Idul Adha, kita selalu mengingat kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di antara nabi yang sering kita sebut ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, melalui judul ngaji ini Bapak Ibu, kita akan membantah satu syubhat, ya. Syubhat itu ketidakjelasan, syubhat itu kesamaran, syubhat itu kebodohan, ya. Di antaranya apa syubhat itu? Ada yang dengan gegabah menuduh Nabi Ibrahim ini yang mengajarkan agama Yahudi, ya. Kenapa? Karena salah satu keturunannya, ya, dari jalur Ishak, yang Ishak itu punya anak Yakub, yang Yakub itu punya anak turun nanti di antara Yahuda, nanti akan kita rinci. Sehingga kemudian agama Yahudi itu diajarkan oleh Yahuda, sedangkan Yahuda ini adalah anaknya Yakub. Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Israel ini adalah anaknya Ishak, sedangkan Ishak adalah anaknya Nabi Ibrahim. Berarti ajaran Ibrahim itu adalah Yahudi. Nah, ada yang mengatakan begitu. Maka nanti kita akan bantah itu, temenan taiku itu benar atau enggak begitu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Nasrani itu juga ajaran Nabi Ibrahim, ya. Kenapa? Karena di antara anak turun Ibrahim, ya, nanti akan kita tayangkan, ya,
Kenapa sampai orang menuduh Ibrahim itu ternyata salah satu yang mengajarkan agama Nasrani? Karena salah satu alasannya ini, Bapak Ibu. Ini terlihat nggak? Saya nggak seberapa terlihat ini. Ternyata ini apa itu namanya tidak bisa diperbesar ya. Nyenengan perhatikan yang ada lingkaran merah itu ya. Ada lingkaran merah. Di antara orang yang menuduh Nabi Ibrahim itu mengajarkan agama Islam, juga mengajarkan agama Yahudi, juga mengajarkan agama Nasrani, karena anak turun Ibrahim yang menjadi nabi itu jumlahnya ada 18 ya, 18 ya. Jangan perhatikan lingkaran merah itu ya. Di lingkaran merah itu Nabi Ibrahim itu kan punya istri 3 ya. Yang pertama itu adalah istri pertama adalah Sarah ya. Sarah ini melahirkan apa itu namanya anak yang namanya Ishak ya, Ishak itu ya. Kemudian yang kedua adalah Hajar ya, Hajar, Sayyidah Hajar, yang Sayyidah Hajar ini melahirkan anak yang namanya Ismail. Kemudian yang ketiga adalah Konturah ya, sedangkan Konturah ini kemudian nanti keturunannya Konturah yang beliau juga istri Nabi Ibrahim itu melahirkan turunan Nabi juga yang namanya Syu'aib itu ya, Syu'aib itu. Saya tak sambil jalan-jalan ya Pak ya, soalnya ini nggak terlihat di sini ya. Mbak syutingnya ini mana yang syuting ini ya, biar saya terlalu tersyuting gitu ya. Di sini nggak terlihat Pak, soalnya terlalu kecil ya. Dan Mas coba syutingannya arahkan juga ke saya Mas ya, biar cetok ini, soalnya nggak terlihat ini di sini ya. Bapak-bapak yang sebelah sana bisa lihat ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, ini diantara kesuksesan Nabi Ibrahim yang luar biasa, di mana anak turunnya yang kemudian dipilih oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul itu jumlahnya sangat banyak, kurang lebih ada 18 atau 19 ya. Dari keturunan Ibrahim yang istrinya adalah Hajar, ini juga perlu ada satu penekanan Bapak Ibu. Selama ini umum dinarasikan Hajar itu seorang budak. Nah, ini ternyata salah. Hajar itu bukan seorang budak. Risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim dieksekusi bakar, kemudian diselamatkan oleh Allah di hadapan Namrud dan para rakyatnya. Meskipun Nabi Ibrahim itu selamat dari apa itu kobaran api yang dibikin oleh Namrud itu ya, mereka kan tidak ada yang beriman. Yang selanjutnya kemudian Nabi Ibrahim itu kan hijrah ke Palestina ya, hijrah ke Palestina. Lah, di antara perjalanan Ibrahim juga disebutkan pernah melewati satu daerah, yang satu daerah itu ada seorang raja yang sangat mendewakan wanita cantik Bapak Ibu. Pokoknya kalau ini prajurit-prajuritnya itu disuruh disebar ke daerah-daerah, siapapun nanti yang melewati daerah raja tersebut kok terdiri dari suami istri, kemudian istrinya ini terlihat cantik ya, maka bisa dipastikan suaminya dibunuh dan istrinya ini harus menjadi istrinya raja tersebut. Nah, saat itu Sarah, istrinya Nabi Ibrahim itu, Sarah itu dikenal wanita yang paling cantik di saat itu. Cantik banget Sarah itu Pak, nggak cuma sekedar cantik biasa, tapi cantik banget ya Sarah itu ya. Sarah itu cantik banget ya. Lah, Sarah ini ya, Sarah ini ketika berjalan dengan Nabi Ibrahim juga tertangkap oleh intelijennya raja itu, dilaporkan ya, Paduka Raja, ini ada sepasang suami istri yang istrinya itu cantik sekali. Kemudian Ibrahim juga tahu informasi itu ya,
Wallahu alam bisa jadi beliau itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah begini, nanti ketika kamu dibawa oleh prajurit ini ke raja, ya, ke raja itu katakan bahwa kamu itu bukan istri saya, ya, tapi kamu adalah saudara saya. Karena saat ini di dunia ini tidak ada satupun yang beriman kepada risalah dakwah yang saya bawa kecuali engkau. Dan Nabi Ibrahim ini bohongnya itu adalah dengan kalimat yang kalimat itu multitafsir, saudara se-Islam atau saudara seiman. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak bohong, tapi maksudnya saudara itu adalah saudara seiman. Nabi Ibrahim sampai berkilah demikian itu supaya nanti dirinya selamat dari pembunuhan itu. Di samping itu Sarah ini tidak dijadikan permaisuri oleh si raja tersebut. Akhirnya tetap ketika itu kan, ketika Sarah sudah di hadapan raja tersebut, pokoknya laki-laki ini, mungkin istilah sekarang itu laki-laki yang sangat hypersek, Bapak Ibu. Pokoknya delok wong wedok ayu mesti pengen ngeloni ngono modele raja ini, ya. Begitu melihat Sarah itu langsung itu bernafsu untuk merangkulnya dan langsung maunya untuk menidurinya. Tapi di setiap mendekat mau merangkul daripada Sarah itu, tiba-tiba dia selalu kram, tidak bisa bergerak sama sekali, kaku semuanya. Setelah itu kemudian minta supaya Sarah ini melepaskan dari belenggu itu. Sampai 3 kali itu dicoba, ya, tapi selalu tidak bisa menyentuh Sarah ini. Sarah karena berdoa kepada Allah, karena saya adalah menjaga kehormatan dan kemuliaan saya untuk suami saya, sebagaimana saya menjaga kehormatan dan kemuliaan saya, Allah jagalah dan lindungi saya dari jahatnya orang ini. Dan doa itu terkabul. Setelah 3 kali gagal itu, akhirnya raja ini mengatakan, oh, wanita ini bukan manusia biasa, ini mesti setan ini, ya. Begitu katanya, ini mesti setan ini, kembalikan kepada saudaranya. Lah, akhirnya kemudian Nabi Ibrahim ini diberi hadiah, yakni putrinya raja tersebut yang disebut dengan Hajar. Jadi Hajar ini bukan budak, tapi Hajar ini adalah putri raja. Ini penting dipahami loh Bapak Ibu. Soalnya ternyata sejarah yang menarasikan bahwasanya Hajar istri kedua Ibrahim ini seorang budak, nanti ujung-ujungnya itu melecehkan keturunannya, yakni Ismail, yang Ismail nanti beranak pinak banyak sekali, yang diantaranya nanti Adnan ini melahirkan keturunan Nabi Muhammad. Oh, Muhammad tiba-tiba anak seorang budak, padahal ini bukan budak. Selama ini digambarkan kan Hajar itu budak, perempuan hitam. Bukan, Hajar itu putri raja dan cantik jelita, ya, cantik jelita. Bukan kok budak hitam begitu. Ini pelecehan, ya, pelecehan. Kita lihat ini ya, Ibrahim yang kemudian beranak Ismail itu, ya, beranak Ismail itu kan dari ibunda Hajar, ya, ibunda Hajar. Yang anaknya Ismail itu tidak ada yang menjadi nabi, Bapak Ibu, kecuali hanya Nabi Muhammad. Ini loh jalurnya, yang ke kiri ini, dari Haidar, Aram, Adwa, Wara, Zara, Sami, Nahid, Musar, sampai terus segini nih, ya, ke bawah ini, ke bawah ini, ke bawah ini. Kemudian ini ada Adnan, dari keturunan Adnan ini keluar Ma'ad, Naizar, Mudar, sampai kemudian ini Qusay, Abdul Manaf, Hasim, Abdul Muthalib, Abdullah, kemudian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga keturunan Nabi Ismail, ya, keturunan Nabi Ismail yang menjadi nabi itu hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Ibrahim menikah dengan Sarah itu kan setelah Hajar ini hamil, ya, kemudian punya Ismail, tidak begitu lama kemudian Sarah ini kan juga hamil, punya anak yang namanya Ishak. Ishak punya anak yang namanya Yakub. Yakub ini punya gelar atau sebutan lain
yang disebut dengan Israel. Bani Israel itu adalah anak keturunan Yakub. Yang sekarang kita ditipu oleh Zionis Yahudi itu. Zionis Yahudi mengatakan mereka adalah Zionis Israel, padahal mereka adalah Zionis Yahudi. Ya, Zionis Yahudi laknatullah alaihi. Ya, ini. Ya. Jadi Yahudi yang sekarang ini menjajah Palestina, ya, itu tidak ada kaitannya dengan Bani Israelnya Nabi Yakub ini, tidak ada kaitannya. Ya, itu sudah gen lain, keturunan lain itu, Pak. Ya, karena Nabi Yakub ini Masya Allah luar biasa, termasuk Nabi yang sangat soleh. Dari keturunan Yakub ini yang jadi Nabi itu banyak sekali, yang ada warna apa ini, Pak? Biru ini ya, Yusuf, Musa, Harun, Yunus, Ilyas, Ilyasa atau Alyasa. Kemudian apa itu sini ya, jalur sini Yakub juga ini ada Yakub Zulkifli. Kemudian sini jadi jalur yang tengah ini ada Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya dan Isa. Nah, dari ini silsilah Abul Anbiya wal Mursalin ini yang diantaranya yang dijadikan dasar oleh sebagian orang, ada yang mengatakan ini orang intelektual ya, kemudian mengatakan ajaran Nabi Ibrahim itu 3 agama, ya Yahudi, ya Nasrani, ya Islam. Ya, Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa, Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa. Mengatakan bahwasanya Musa membawa Yahudi, mengatakan bahwa Isa membawa Nasrani, ini fitnah yang sangat kejam, brutal kepada Nabi Musa maupun Nabi Isa. Kenapa? Karena ternyata yang dibawa oleh Nabi Musa itu agama Islam, yang dibawa oleh Nabi Isa itu juga adalah Islam. Nggak benar itu Musa membawa Yahudi dengan kitab Taurat, kemudian Nabi Isa membawa Nasrani dengan kitab Injil. Ini fitnah yang luar biasa dan tidak sesuai dengan dalil Quran maupun sejarah. Nanti akan kita rinci bagaimana pendapat itu salah. Untuk diagram ringkasnya itu seperti ini, Bapak Ibu, ya. Ini kita batasi dulu pada Nabi Ibrahim yang punya istri Saro, kemudian Saro itu melahirkan Ishak, dan Nabi Ibrahim yang punya istri Hajar, istri yang kedua itu yang kemudian melahirkan Ismail. Untuk yang konturo sampai kemudian melahirkan anak turun Nabi Syu'aib itu tidak kita bahas ya, karena kita fokusnya Yahudi, Nasrani, Islam ya. Dan ternyata ini Masya Allah, meskipun surat Al-Fatihah itu bukan surat atau ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah, tapi di dalam surat Al-Fatihah itu di sana juga merangkum sejarah Yahudi, merangkum sejarah Nasrani, merangkum sejarah Islam. Nek kalimat yang merujuk kepada Islam itu pada lafaz siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka? Ini adalah 4 kelompok. Ditafsirkan Allah, diterangkan oleh Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 ya. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa 69 ya. Mereka yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka adalah para nabi ya. Kemudian para siddiqin, yang kedua orang-orang yang benar, yang ketiga syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang keempat orang-orang solihin, orang-orang yang soleh. Habis itu ghairil maghdubi alaihim,
bukan orang yang engkau murkai. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Nasrani. Ya. Kemudian setelah surat Al-Fatihah itu kan kemudian surat Al-Baqarah. Ternyata surat Al-Baqarah yang jumlahnya ada 286 ayat itu banyak menarasikan dan menceritakan tentang kaum Yahudi. Ini kan hebatnya Al-Quran, Bapak Ibu, hebatnya firman Allah di dalam Al-Quran. Setelah global kemudian rinci. Jangan kalau baca surat Al-Baqarah, pelajari isinya, tadaburi maknanya, ternyata banyak menarasikan tentang kelompok orang-orang Yahudi. Kemudian habis surat Al-Baqarah adalah surat Al-Imran yang jumlah ayatnya kalau nggak salah 200 ya. Orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani setelah Yahudi kemudian Nasrani. Dan ternyata yang mengisi panggung dunia ini sampai rame ada perang ini muaranya antara Yahudi, Nasrani dan Islam. Ya, Yahudi, Nasrani dan Islam. Ya, yang sebagian ahlul ilmi menyebut usia dari peradaban tiga ini, Yahudi, Nasrani dan Islam, itu seperti usia dunia ini yang digambarkan dengan setengah hari. Setengah hari, Bapak Ibu. Usianya Yahudi itu kalau ini dirujukkan kepada apa itu namanya kelahiran Nabi Muhammad SAW, bukan dirujukkan nabi-nabi sebelumnya ya, karena Nabi Adam juga membawa Islam ya. Kalau dirujukkan kepada sejak zamannya Nabi Muhammad SAW, umur Yahudi itu seperti usia waktu ini, waktu umurnya Yahudi, keberadaan Yahudi di dunia ini ibaratnya sejak subuh sampai zuhur. Subuh sampai zuhur itu usianya Yahudi. Ya. Kemudian usianya Nasrani itu zuhur sampai asar. Zuhur sampai asar. Kemudian usianya umat Islam, ya umat Islam itu seperti asar sampai maghrib menurut pendapat sebagian ahlul ilmi ya. Antara subuh sampai duhur, duhur sampai asar, asar sampai maghrib niku lami pundi Pak? Subuh sampai duhur, subuh sampai duhur. Sehingga kalau dihitung kelahiran Yahudi itu misalnya setelah 300 tahun setelah Nabi Musa itu meninggal, sejak itulah dimulainya usia Yahudi. Munculnya agama Yahudi itu, ini nih dari versi sejarah Bapak Ibu ya, itu ternyata 300 tahun setelah Nabi Musa itu wafat. Setelah itu wafat, kemudian ada di antara pengikut-pengikutnya Nabi Musa yang berkhianat itu merubah-rubah kitab Taurat, menambahi, mengurangi, membuang, dicocokkan dengan hawa nafsunya ya. Kemudian muncul agama Yahudi. Yang Yahudi ini bukan dibawa oleh Nabi Musa, tapi Nabi Musa itu membawa agama Islam, karena kemunculan Yahudi itu ternyata 300 tahun setelah Nabi Musa itu wafat ya. Nah, namun usia Yahudi kalau dihitung 300 tahun setelah Nabi Musa itu meninggal, sampai sekarang tiang Yahudi niku tasik wonten. Ciono Pak tiang Yahudi. Ya. Bahkan nanti habisnya orang Yahudi itu ya ketika perang melawan umat Islam, ya. Dan itu mesti terjadi Bapak Ibu. Mesti terjadi. Jenengan siap-siap mawon ya. Siap-siap mawon. Soalnya nanti peperangan besar itu juga melibatkan seluruh apa itu negara-negara yang ada di dunia ini. Kelak nanti akan terjadi peperangan besar akhir zaman antara Yahudi dengan orang-orang Islam, antara Yahudi dengan orang-orang Islam, yang nanti Yahudi akan dipimpin oleh Dajjal, yang Dajjal itu keluar dari Khurasan. Khurasan itu di mana? Khurasan itu Iran bagian timur. Iran bagian timur. Di situlah nanti muncul Dajjal. Yang muncul Dajjal, Dajjal asli Pak ya. Nek sing Kiai Gufron niku Dajjal junior jan.
Tuh kira-kira nek gak tobat iku muridé Dajjal itu, gubron-gubron itu ya. Sing jere iso mengendalikan malaikat mungkar nakir ya. Dia ngaku seluruh malaikat dalam kendali dia itu loh, ya. Iso katanya bahasa Arab, bahasa apa itu? Suryani bareng ngawur itu ya. Itu Dajjal junior. Itu belum Dajjal Pak itu Dajjal junior ya. Pokoknya setiap orang yang ngaku menjadi nabi dan rasul itu juga Dajjal, kadzab buat Dajjal, tapi Dajjal junior. Nek Dajjal rajanya Dajjal nanti ya, nanti akan muncul dari Khurasan. Khurasan itu Iran bagian timur. Nanti disambut 70.000 orang Yahudi dari suku Bani Asfahan dengan membawa jubah yang tidak berjahit ya. Yang kemudian nanti perang melawan umat Islam ya. Umat Islam nanti sudah ada Imam Mahdi, umat Islam nanti sudah ada Nabi Isa alaihis salam ya. Sehingga saat itulah habisnya orang-orang Yahudi. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di pintu Lot, Yahudi habis ketika itu. Itulah akhir umur Yahudi ya. Sehingga perang Palestina ini ketoke loh Bapak Ibu, iki engko terus terjadi ya. Ini kan nek kita hitung sejak Tufan Al-Aqsa, badai Al-Aqsa yang diawali 7 Oktober yang lalu sampai sekarang 9 bulan lebih ini kan nampaknya akan terus terjadi dan melibatkan juga banyak negara, termasuk Yaman terlibat, Lebanon terlibat, Amerika terlibat, Inggris terlibat, kan begitu ya. Bisa jadi ini nanti menjadi pemicu perang dunia ketiga. Wallahu alam bisawab ya. Kemudian Nasrani, sebagian riwayat menyebut orang Nasrani nanti juga habis. Di mana orang Nasrani itu habis? Orang Nasrani habis nanti di wilayah Dabik. Dabik itu Irak bagian timur. Lah, kemudian nanti juga ada akhir umur umat Islam. Umur umat Islam, artinya umat Islam mati semuanya, tidak tersisa. Kapan itu terjadi? Kalau sudah muncul tanda-tanda besar hari kiamat ya. Tanda-tanda besar hari kiamat itu ada 10. 6 itu disaksikan oleh orang Islam dan orang kafir, sedangkan yang 4 yang menyaksikan itu hanya orang kafir saja ya. Setelah 6 ini sudah muncul semuanya ya, ini saya sebut dari mulai keluarnya Dajjal, kemudian yang kedua turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian yang ketiga keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, yang keempat terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, kemudian yang kelima munculnya dabah, binatang melata yang mempunyai bulu-bulu tebal, yang nanti dabah ini akan membawa tongkatnya Nabi Musa dan membawa cincinnya Nabi Sulaiman untuk nengeri menungso. Sing kafir dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa ini, yang Islam diberi tanda dengan cincinnya Nabi Sulaiman, sehingga kemudian sing kafir tambah cetho kafire, sing Islam tambah cetho Islami ya. Wis pira Bapak ya? 5 ya. Kemudian yang ke-6 munculnya dukhon. Setelah 6 ini muncul, kemudian kan ada tanda yang mengiringi. Tanda yang mengiringi ini disebut angin yang lembut dari arah Yaman, yang nanti akan mengejar setiap manusia yang hatinya itu ada iman, meskipun hanya sebiji zarah. Kemudian akhirnya orang beriman mati semuanya, tidak tersisa. Sudah tidak ada lagi adzan, nama Allah tidak disebut lagi ya. Orang kafir zina di jalan-jalan layaknya keledai. Baru kemudian tinggal 4 tanda: penenggelaman bumi di timur, penenggelaman bumi di barat, penenggelaman bumi di semenanjung Arabia, terbitnya api dari Aden yang menggiring manusia ke mahsyar. Baru 100 tahun kemudian kehancuran alam semesta. Seperti itu. Jadi Nasrani habis, Yahudi habis, umur umat Islam nanti juga habis. Sehingga yang menangi hari kiamat hanya orang-orang kafir saja. Sekarang kita rinci ini Bapak Ibu. Yakub sebagai anaknya Nabi Ishak ya, ini kan punya istri Lea, Zilfa, Bilha, Rahel ya. Lea, Zilfa, Bilha, Rahel. Yang kemudian Lea ini punya anak 6 ini ya, dari mulai Reuben, Simon, Lewi, Yahuda ya, kemudian Isachar, Zebulun ya, kemudian dari Levi ini
punya keturunan Musa alaihissalam, ya. Kemudian juga Harun, Ilyasa. Kemudian dari Yahuda ini Daud dan Sulaiman. Dari Yahuda ini muncul Daud dan Sulaiman. Ya, Yahudi sekarang ini yang ngaku-ngaku sebagai apa itu namanya Bani Israel, Zionis Israel, yang ngaku-ngaku keturunannya Nabi Yakub, itu satu pengakuan dusta. Ada kitab khusus Bapak Ibu yang ditulis oleh, saya lupa itu namanya, dokter siapa begitu, yang melalui penelitian yang sangat lama sekali, ya, tidak ada satupun yang kemudian menjejakkan apa itu namanya kakinya di Palestina sampai kemudian membangun peradaban yang ada di Palestina itu dari gen Yahudi. Tidak ada, ya, tidak ada satupun, ya. Dan itu hingga sekarang kitab itu tidak ada yang membantahnya, sehingga sangat dusta. Sehingga mereka hanya mengaku-ngaku saja. Mereka mengakui katanya di Al-Aqsa itu ada Haikal Solomon. Haikal Solomon. Saya kenapa mereka itu sangat ingin menguasai Al-Aqsa yang luasnya 14 hektar itu? Kata mereka karena di bawah Masjid Al-Aqsa yang ada 5 masjid yang dibatasi 5 menara itu, karena ada Haikal Solomon katanya, ya, kerajaan Sulaiman, dan itu adalah warisannya Nabi Daud yang kemudian diwarisi oleh Nabi Sulaiman. Kata mereka itu diberikan kepada orang-orang Yahudi. Ini juga pengakuan dusta banget. Yahudi itu benci Nabi, Pak, ya. Pernah dalam satu malam itu sak kampung ada 1000 nabi itu dipateni Yahudi semuanya. Ngono kok iso marisi dari kerajaannya Nabi Sulaiman lho tekondi, ya kan? Jadi itu juga pengakuan dusta. Sehingga maunya nanti kalau Al-Aqsa ini kemudian dikuasai, Al-Aqsa ini dihancurkan, kemudian maunya dibangunlah yang namanya Temple of King Solomon, seperti itu, kerajaan Nabi Sulaiman, ya. Ini cita-cita Yahudi. Apakah kemudian nanti setelah Al-Aqsa dikuasai, tapi naudzubillah min dzalik, dan insya Allah tidak akan bisa mereka menguasai, kemudian mereka berhenti? Tidak, Pak. Bisa jadi setelah itu akan menghancurkan Ka'bah. Sehingga kita itu mesti heran, lah pemimpin Arab dulu kok gak sepiro temenan belo Palestina itu, ya. Cuma opo itu sebagian mereka pencitraan saja. Kulo nggih gregeten niku, nggih. Jadi seperti itu, ya, Bapak Ibu, ya. Yang Rahel ini punya anak turun Yusuf, ya. Kemudian juga Yunus alaihis salam, ya. Jadi inilah yang kemudian melahirkan di antara intelektual Indonesia, ya, intelektual Indonesia yang di sini tercantum namanya Nurcholish Majid sebagai pengantar buku ini, 3 agama satu Tuhan, ya. Ini yang kemudian salah paham, mitnah Nabi Ibrahim melahirkan Musa membawa Yahudi, Nabi Ibrahim melahirkan anak turun Nabi Isa membawa Nasrani. Ini fitnah yang sangat kejam, ya. Jadi ini sangat salah, ya. Kenapa? Karena baik Musa maupun Isa membawa Islam. Termasuk juga muncul buku liberal di Indonesia namanya Passing Over, melintasi batas agama, di mana passing over ini melintas dari cara hidup dan agama yang satu ke cara hidup dan agama yang lain. Kata orang-orang liberal, gerombolan orang-orang liberal, kalau kita ingin jujur untuk menilai Islam, keluar dari Islam masuk agama Kristen saulan, ya. Kemudian nanti keluar dari Kristen masuk agama Yahudi saulan. Toh podo-podo agama samawi, kata mereka. Katanya Yahudi ya samawi, Nasrani ya samawi, Islam ya samawi. Ini juga fitnah, ya. Karena agama samawi dari Allah itu hanya Islam, ya. Di antara yang jadi dalil itu apa? Ini Bapak Ibu, Quran surat Al-Baqarah ayat 140. Tadi sudah kita sebut, ya. Surat Al-Baqarah itu isinya banyak menceritakan tentang kaum Yahudi. Allah membantah, Allah Subhanahu wa taala membantah klaim Yahudi, klaim Nasrani. Am taquluna
inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab kanu hudan aw nasara. Artinya, ataukah kamu, hei orang-orang Yahudi dan Nasrani, berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Kul a'antum a'lamu amillah, ya, kamulah yang lebih tahu ataukah Allah? Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aslinya pendeta-pendeta Yahudi itu mengetahui betul setelah mereka membaca Taurat, ya, bahwa nabi akhir zaman yang nanti diutus oleh Allah itu adalah keturunan Ismail. Mereka mengerti betul itu, tapi mereka berkhianat dan menyembunyikan. Alasannya kenapa mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul yang terakhir, karena mereka satu menginginkan nabi dan rasul yang terakhir itu bukan dari jalur apa itu namanya Hajar, tapi dari jalur Saro. Yang Saro punya anak turun Ishak, Yakub sampai ke bawah itu tadi. Yang kedua, mereka katanya tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir yang menyempurnakan dinul Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim juga termasuk, karena Hajar itu seorang budak. Kembali ke tadi. Maka Bapak Ibu mulai sekarang jenengan mengatakan apa itu Hajar itu budak, banyak-banyak istighfar dan bertobat. Hajar itu bukan budak, ya. Soalnya ini muaranya nanti meremehkan keturunan Hajar yang kemudian punya anak turun yang namanya Ismail. Ismail punya anak turun Adnan, kemudian melahirkan Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Nasrani. Pendeta-pendeta Nasrani telah membaca di dalam kitab Injil mereka, ya, nabi dan rasul yang terakhir bukan Isa, tapi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di situ didetailkan sak ciri-cirinya itu. Sebagaimana ketika pendeta Bukhaira melihat ada seorang anak kecil, saat itu Nabi Muhammad SAW sekitar umur 13 tahun atau 12 tahun, yang kemudian diajak pamannya berdagang ke Syam. Kok kemudian pendeta Bukhaira ini melihat Muhammad kecil ini dinaungi awan terus kemana-mana. Pendeta Bukhaira ini kan kemudian bertanya kepada Abu Thalib ketika itu, apakah ini anakmu? Abu Thalib saat itu menjawab, ya, ini anakku. Langsung dibantah oleh pendeta Nasrani ini, kamu pasti berdusta. Kenapa? Karena anak ini kalau sudah umur sekian ini mestinya bapaknya sudah meninggal dunia, ibunya itu juga sudah meninggal dunia. Karena itu ada dalam kitab kami, ini adalah nabi dan rasul yang terakhir diutus oleh Allah. Cepat segeralah pulang, sungguh anak ini dicari oleh orang-orang Yahudi dan akan dibunuh oleh orang Yahudi. Ini pendeta Bukhaira yang saat itu betul-betul aslinya jujur membaca kitab Injil, tahu betul itu adalah apa itu Muhammad yang akan menjadi nabi dan rasul. Padahal Muhammad kecil saat itu belum jadi nabi dan rasul, tapi sudah ada di dalam kitab mereka, ya. Jadi mereka mengetahui Muhammad itu sebagaimana mengetahui anak turun mereka. Yang juga menguatkan dalil yang lain, Bapak Ibu, Quran surat Al-Baqarah ayat 127, kemudian 128, yakni dengan kalimat Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ada kalimat muslimaini laka, dua orang Islam, yang ini jelas doa Nabi Ibrahim yang menarasikan orientasinya beliau itu Islam, agama yang beliau bawa itu Islam. Demikian juga yang dibawa oleh Ismail, juga dibawa oleh Ishak, itu juga Islam, ya.
Ini lebih jelasnya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Kemudian dirinci juga ya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 132 133, wa wassabiya Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang ini wasiat Nabi Ibrahim kepada anak turunnya, kepada Yakub diantaranya, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untukmu agama Islam ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Seandainya Bapak Ibu, seandainya bahwasanya Yahudi itu dari anak turun Ibrahim, seandainya Nasrani juga dari anak turun Ibrahim, mestinya bunyi wasiat ayat ini bukan fala tamutunna illa wa antum muslimun berhenti, fala tamutunna illa wa antum muslimun wa yahudiyun wa nasroniyun. Tapi ternyata tidak ada. Yang ada wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang muatannya adalah Islam. Dipertegas lagi dalam ayat 133, wa nahnu lahu muslimun. Ini juga cetol banget ya. Dan kami adalah orang-orang yang hanya tunduk patuh kepadanya, Islam. Yang sebelumnya ini juga wasiat tentang apa? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah wahai anakku, ya. Ini apa itu namanya, wasiat Yakub menjelang beliau itu mati. Kemudian anak turunnya itu menjawab, qalu na'budu ilahaka, mereka menjawab kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, juga apa itu kami menyembah Tuhan dari apa itu bapak-bapak ini engkau, itu yakni Ibrahim wa Ismail wa Ishak, yakni Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, dan Tuhannya Ishak. Ilaha wahidah, yakni Tuhan yang satu. Sehingga yang diajarkan seluruh nabi, seluruh rasul, Tuhannya itu namanya Allah, dan jumlah Tuhan itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus menjadi kemantapan kita bersama, biar kemudian kita tidak diombang-ambingkan oleh diantaranya propaganda Dajjal dan fitnah Dajjal yang mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, semua agama sama-sama menuju kepada Tuhan dan surga. Padahal ini adalah propaganda yang sesat dan menyesatkan. Tidak semua agama itu sama, apalagi Islam itu disamakan dengan agama yang lain. Ini termasuk sebuah pelecehan yang luar biasa, karena satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh nabi dan kepada seluruh rasul hanya agama Islam. Dari sini menjadi jelas bahwa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim itu satu agama, yakni agama Islam, dan ini menjadi agama seluruh para nabi dan seluruh para rasul, karena tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah setelah Ibrahim kecuali itu adalah anak turun Nabi Ibrahim, dan agama Nabi Ibrahim adalah Islam. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita hidup dalam kondisi Islam, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah juga dalam kondisi Islam, sebagaimana wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.